alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di hari yang mulia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat taufik hidayah, berkat iman dan Islam yang Allah berikan, nikmat yang begitu penuh, dengan segala tanda syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan kesehatan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita senantiasa kita dapat memelihara dan menjadi suatu bekal ibadah dalam kehidupan kita untuk persiapan kita di akhirat kelak nanti. Selawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya. Insyaallah kita salah satu hambanya yang senantiasa mudah-mudahan mendapat naungan syafaat min yaumil qiyamah. Amin. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pada hari ini, hari raya Idul Adha yang penuh berkah telah tiba kepada kita. Hari raya Idul Adha mengingatkan umat Islam bahwa hari raya itu mengandung ajaran yang amat dalam, agar selalu diingat oleh umat Islam sepanjang masa tentang disyariatkannya ibadah haji. Karena ibadah haji hanya disyariatkan bagi para pengikut Nabi Muhammad SAW. Idul Adha adalah hari disyariatkannya beribadah haji untuk mengunjungi Baitullah. Jadi hari raya Idul Adha adalah hari raya yang memerintahkan setiap mukmin senantiasa mentaati Allah sepenuhnya. Hari raya Idul Adha adalah hari kesempatan bagi setiap mukmin untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar hatinya bertakwa dan agar ia mau menghidupkan syiar-syiar agama Allah. Hari raya Idul Adha adalah hari raya keimanan yang sempurna kepada janji-janji Allah dan berita gembira tentang perintah dan larangannya. Hari raya Idul Adha adalah berbuat berbagai amal kebajikan, terutama menafkahkan sebagian harta kita bagi orang-orang miskin dan kaum kerabat, agar persatuan umat Islam dan kesatuannya terjalin dengan baik. Hari raya Idul Adha adalah syariat agama Allah yang ditetapkan bagi umat Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah pembuka segala sesuatu yang tertutup. Beliau adalah penegak kebenaran dengan kebenaran. Beliau adalah pemberi petunjuk ke jalan yang lurus. Nabi Ibrahim alaihissalam telah membenarkan janji Tuhannya kepada kita ketika ia bermimpi bahwa ia diperintah menyembelih putranya Ismail alaihissalam, yaitu satu-satunya putra lelaki yang diperoleh dari perkawinannya dengan Siti Hajar, seorang wanita dari Mesir. Di pagi harinya ia berkata, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adabtuka fanzur madza tara. Yang artinya, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Pertanyaan Ibrahim alaihissalam seperti itu dijawab oleh Ismail alaihissalam.
dengan jawaban yang penuh keimanan seperti yang disebutkan oleh Allah dalam satu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu min sabirin. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Pada waktu itu Ismail rela menyerahkan lehernya untuk disembelih oleh ayahnya, dan ayahnya dengan penuh keyakinan telah memegang pisau untuk menyembelih putranya guna dikorbankan untuk Allah. Ia akan melakukan penyembelihan itu karena keimanannya yang sangat teguh kepada Allah dan sangat cinta kepadanya, sehingga ia rela mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam dirinya. Melihat keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam untuk melaksanakan perintah Allah, maka Allah melimpahkan rahmatnya sebanyak-banyaknya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya. Allah mengganti penyembelihan Ismail dengan memberinya seekor kambing domba dan mencatat Ibrahim alaihissalam dan putranya sebagai seorang mukmin yang teguh keimanannya, yang rela berkorban apa saja demi untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu umat Islam diperintahkan berkorban setiap tahunnya untuk mengenang sejarah Ibrahim dan Ismail. Itulah cara kita mengenal syariat Islam, yaitu dengan menguatkan iman kita kepada Allah dan kepada syariatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia dan yang sama-sama saya muliakan, perlu diketahui bahwa ilmu dan ma'rifat kepada Allah merupakan metode yang dilaksanakan oleh para nabi terdahulu, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'an lakum minad dini ma wassa bihi Nuha alladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimad dina wa la tatafarraqu fih, yang artinya dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, pokoknya keimanan yang hakiki yang diwariskan dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah iman yang ditimbulkan dari ilmu dan ma'rifat kepada Allah. Itulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ia melihat bintang-bintang, maka ia menolak beriman kepada bintang-bintang. Ketika dia melihat bulan, dia menolak bulan dan matahari, karena semuanya itu dapat lenyap, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, la uhibbul afilin, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah perjalanan Ibrahim alaihissalam itu juga ditempuh dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau suka berkhalwat dan merenungi semua kejadian alam semesta sebelum beliau Nabi kita Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hira. Jemaah hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, sebagai akhir dari khutbah ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Hendaknya kita senantiasa meluaskan pandangan kita kepada kejadian alam semesta yang diciptakan oleh Allah, agar ilmu dan ma'rifat kita menjadi kuat bahwa Allah Maha Kuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Karena Nabi Muhammad SAW
pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluh ahabba ilahi ma siwahuma, yang artinya tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai setelah ia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari selain keduanya. Mari kita sama-sama menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan mengasihani kaum fakir miskin, menguatkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Demi karena Allah dan Rasulnya saja, janganlah kalian sampai menyimpang dari syariat Allah dan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapapun yang menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, maka ia menjadi orang yang paling rugi dan sesat. Sekian khutbah singkat yang saya sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk al-fakir dan umumnya untuk jemaah sekalian. Sebagai kata penutup, kita mohon kepada Allah, kita berdoa semoga kita senantiasa selalu dalam perlindungannya. Kita doakan kepada orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita yang telah dipanggil oleh Allah, terutama banyak kehilangan pada saat ini, saudara kita, jamaah kita yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan Allah menerima kebaikan amal ibadah selama semasa hidupnya. Allah ampuni dosa dan kesalahannya, dan Allah tempatkan di tempatnya surga daripada taman surga. Dan kita doakan kepada keluarga kita, orang tua kita, juga saudara-saudara kita yang mungkin dalam pembaringan, yang mungkin dalam keadaan kurang sehat. Kita harap maklum bahwa dalam kondisi kita yang sekarang ini Allah telah menguji kita semuanya. Tapi yakin dan percaya, kita mohon kepada Allah perlindungan. Semua yang kita masih diberikan kesehatan, kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya kita tahu bahwa kita pada saat ini memang dalam posisi yang serba salah, tapi kita yakin mudah-mudahan di pagi hari ini kita mohon kepada Allah, semoga Allah mengabulkan segala hajat dan permohonan kita. Mudah-mudahan kita semua Allah beri perlindungan, terutama untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita, juga wabil khusus untuk lingkungan dan wilayah kita, dan umumnya untuk negara kita yang kita cintai. Sebagai kata penutup, mudah-mudahan Al-Fakir dalam menyampaikan khutbah singkat memberikan manfaat khususnya untuk jemaah dan Al-Fakir pribadi umumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.